Perkenalkan, nama saya Filan Purukan dari kelas 4 TI 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan JavaScript. Pertama, dimulai dari konsol. Di dalam konsol, kita bisa menulis fungsi atau kode-kode JavaScript dan hasilnya akan langsung ditampilkan. Contohnya seperti kode berikut ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kenapa tulisan saya belajar JavaScript tidak ditampilkan? Karena perintah atau fungsi konsul log akan menampilkan pesan ke dalam konsul JavaScript, sedangkan perintah dokumen write berfungsi untuk menulis ke dokumen HTML. Yang kedua, JavaScript dengan embed. Pada cara ini, kita menggunakan TypeScript untuk menampilkan embed kode JavaScript pada HTML. Tag ini dapat ditulis dalam tag head dan body. Contohnya codingnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Yang ketiga, JavaScript inline. Pada cara ini, kita akan menulis kode JavaScript di dalam atribut HTML. Cara ini biasanya digunakan untuk memanggil suatu fungsi pada event tertentu. Misalnya, saat link diklik, contohnya seperti ini. Yang keempat, penulisan kode JavaScript eksternal. Pada cara ini, kita akan menulis kode JavaScript secara terpisah dengan file HTML. Cara ini biasanya digunakan pada proyek-proyek besar, karena diyakini dengan cara ini dapat lebih mudah mengelola kode proyek. Ini file HTML-nya, ini file JavaScript-nya, dan ini hasilnya. Yang kelima, atribut event. Cara ini sering digunakan untuk memanggil fungsi pada event tertentu. Misalnya, ketika suatu elemen diklik, maka jalankan fungsi JavaScript-nya, dan ini hasilnya. Yang keenam, output JavaScript. Output JavaScript adalah sebuah tampilan program yang biasanya digunakan untuk memperlihatkan hasil akhir. Output biasanya ditampilkan dalam bentuk teks dengan fungsi print, dan hasilnya seperti ini. Yang ketujuh, dokumen write. Objek dokumen adalah objek yang mewakili dokumen HTML di dalam JavaScript. Dalam objek dokumen terdapat fungsi write untuk menulis sesuatu ke dokumen HTML. Contoh seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Yang ke-8, inner HTML. Inner HTML adalah sebuah atribut di dalam objek elemen HTML yang berisi string HTML. Dengan inner HTML, kita dapat menampilkan output ke elemen yang lebih spesifik. Contoh codingnya, dan hasilnya seperti ini. Yang ke-9, variabel JavaScript. Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string, number, object, array, dan sebagainya. Cara membuat variabel yang umum digunakan di JavaScript adalah menggunakan kata kunci var lalu diikuti dengan nama variabel dan nilainya. Contoh codingnya seperti ini dan hasilnya seperti ini. Yang ke-10, tipe data. Tipe data adalah jenis-jenis data yang bisa kita simpan di dalam variabel. Ada beberapa tipe data dalam pemrograman JavaScript. String, integer atau number, float, boolean, object. JavaScript adalah bahasa yang bersifat dynamic typing. Artinya kita harus menuliskan tipe data pada saat pembuatan variabel seperti pada bahasa C, C++, Java, dan sebagainya yang bersifat static typing. JavaScript akan otomatis mengenali tipe data yang kita berikan pada variabel. Pada contoh ini, nama bertipe data string,
8 bertipe data integer, dan single bertipe data boolean. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata atau penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.